Thank you, thank you. Ya Pak, jadi seperti biasa, jadi untuk program Sitox kita ini memang kita Super Securities berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan emiten. Memang sebisa mungkin kita pembicaraannya cukup light aja gitu ya, karena memang waktunya less than an hour dan juga melalui Instagram Live gitu kan. Nah, jadi aku mau invite juga ya buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin mengenai kinerja atau mungkin juga ada strategi atau prospek mengenai CTRA, kita ngobrol langsung dengan orang yang tepat ya, Bapak Harun Hajadi sebagai direktur dari CTRA begitu. Oke Pak, jadi mungkin dari teman-teman kita yang nonton malam hari ini mungkin ada yang belum terlalu familiar gitu ya dengan CTRA. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih mungkin membahas dalam mengenai kinerja dan juga mungkin pendapat Bapak Harun mengenai kondisi industri, kira-kira bisa diceritain sedikit nggak Pak mengenai profil dari CTRA? Iya, iya. Jadi CTRA ini adalah sebuah perusahaan property developer yang sudah ada sejak tahun, sebenarnya kalau menurut akte 81, tetapi kita lebih banyak kegiatan dimulai tahun setelah 87 ya. 87, 84 kita punya satu proyek Citra Garden di Cengkareng. Kemudian tahun 87 kita expand besar-besaran, banyak lahan yang kita akuisisi. Tetapi tahun 98 dengan adanya Asian financial crisis, kita basically in trouble because waktu itu tentu penjualan nol, tetapi kita punya kewajiban yang sangat besar. Nah, tapi untung kita bisa menyelesaikan semua kewajiban kita dengan baik, termasuk semua kreditur. Ya, kreditur itu banyak sekali, artinya bukan hanya bank, tetapi konsumen, kontraktor, supplier, itu kan semua kreditur. Karena sebagian konsumen kan sudah kita jual, kemudian sudah menerima uang muka dan lain-lain, tetapi kita tidak punya dana untuk membangun. Nah, kemudian kita mengadakan restrukturisasi besar-besaran, kemudian sampai saat ini kita sudah punya kurang lebih 85 proyek di seluruh Indonesia, ya, jadi sudah jauh lebih besar daripada sebelum krisis. Mengapa? Kita punya konsep yang cukup unik, yaitu bahan baku kita kan sebenarnya tanah ya. Bahan baku utama kita adalah lahan. Jadi lahan itu penting sekali untuk kita punyai sebagai inventory. Nah, untuk mengakuisisi lahan terus-menerus, itu tentunya membutuhkan capital yang luar biasa besarnya. Maka kita melakukan inovasi, yaitu kita melakukan tanah itu kita lakukan 3 hal. Bisa dengan joint venture, bisa dengan kita akuisisi, kita beli, atau kita bisa dengan kerjasama operasi atau joint operation. Joint operation ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan properti lainnya belum biasa dilakukan. Karena untuk melakukan joint operation ini memang sulit sekali, yaitu pertama, joint operation itu artinya lahan tidak kita beli, lahan tetap milik partner kita atau mitra kita, siapapun yang punya lahan, kemudian kita kembangkan untuk mereka. Nah, waktu kita kembangkan untuk mereka, tentu mereka kan tidak dengan begitu saja menyerahkan tanahnya untuk kita kembangkan, karena kita tidak beli lahannya. Nah, itu jadi harus ada faktor kepercayaan. Percaya kepada kita. Percaya bahwa Ciputra itu tidak akan menelantarkan tanahnya, tidak akan menjual tanahnya seenaknya, tidak meleverage atau menjadikan itu sebagai kolateral untuk pinjaman. Nah, itu penting sekali. Nah, itu mungkin yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua developer. Kita sudah terbiasa melakukan itu, sekarang banyak sekali proyek kita yang dengan KSO, sehingga kita bisa ekspansi dengan cepat. Tanpa harus mempunyai capex yang besar. Ya.
Nah, itu keunikan kita. Sekarang kita sudah menjadi perusahaan properti dengan penjualan yang terbesar dari segi residensial. Kita terbesar di residensial. Jadi kita adalah perusahaan property developer yang dengan penjualan perumahan yang terbesar di Indonesia saat ini. Mungkin begitu penjelasan sekilas mengenai CTLA. Oke, terima kasih banyak Pak Harun ya untuk penjelasannya. Jadi menarik Thank sekali you. ya teman-teman ya. Saya suka banget nih dari Bapak tadi mengatakan bahwa tidak menelantarkan ya, tidak menjadikan kolateral juga begitu ya, dan tentunya terus berkembang begitu ya dengan lahan-lahan yang ada dan mungkin lahan-lahan yang memang diproyeksi juga akan dibangun begitu ya Pak ya. Jadi ini mungkin sangat cukup penting gitu ya buat para teman-teman kita yang nonton malam hari ini ya, barat investor. Untuk kita sih juga penting sekali. Untuk kita penting sekali karena itu kan bahan baku kita. Iya, iya. Jadi kalau di sini misalnya ada yang sedang ikutan di IG Live ini, jika punya tanah yang bagus yang kira-kira bisa kita kembangkan, bisa juga ditawarkan ke kita. Gitu. Oke. Gitu. Iya. Oke. Wah, ini menarik sekali nih ya. Jadi teman-teman, aku mau ingetin buat kalian yang nonton malam hari ini, kalau kalian ada pertanyaan ya, mungkin mengenai view ya dari Pak Harun mengenai sektor properti dan juga mungkin mau bertanya mengenai kinerja juga boleh ya. Saya advice buat teman-teman untuk interaktif. Nih ada yang ngomong bahwa dari Bagas nih, Pak Harun buka Citra Grand di Cirebon bagian timur Pak, katanya. Citra Grand? Di Cirebon bagian timur katanya. Aduh. Di mana? Dia bilang minta tolong buka Citra Grand di bagian Cirebon Timur katanya. Oh, Cirebon Timur ya. Ya, okay. Kalau ada lahannya sih kita tertarik. Cirebon kan sangat bertumbuh pesat. Tapi sampai sekarang masih baru ada di Cirebon, di dekat ini, di agak ke utara itu. Kita punya juga proyek di Cirebon. Ya. Jadi tadi Pak Harun juga sempat mention ada 85 proyek begitu kan Pak ya? Iya. Jadi, kalau seluruh misalnya, Indonesia dari Medan sampai ke Ambon. Oke. Kalau misalnya untuk tahun ini aja kira ada proyek-proyek baru nggak Pak yang mungkin bisa dibilang yang main projects-nya lah yang mungkin perlu diketahui sama teman-teman investor dan trader juga nih yang nonton malam hari ini? Iya, jadi yang baru itu sementara untuk tahun ini kita mungkin akan melaunch 2 proyek baru. Tetapi terus terang saya belum siap untuk menyampaikan di mananya. Ya. Karena kita sedang melengkapi juga keutuhan dari tanahnya sehingga akan lebih baik untuk dikembangkan bentuknya. Nah, ini kalau saya sampaikan di mana nanti pada spekulasi ke situ kan. Jadi kurang sip. Oke. Ya. Tapi di tahun ini kita akan kemungkinan akan meluncurkan 2 proyek baru. Ya, jadi ya itu sebagai growth. Memang kita dituntut untuk grow tiap tahun. Jadi memang dari segi profitability memang kita one of the highest lah ya among all the property developers. Oke. Siap. Nah Pak, kalau misalnya kan sebenarnya kan kalau di dunia pasar modal ini kan biasanya para influencer gitu ya membahas bagaimana banyak sering dibahas mengenai kondisi ekonomi global ya Pak ya, dan juga domestik kan mengenai suku bunga ya kan Pak ya, dan tentunya kan suku bunga ini suka disangkut pautkan dengan progres dari industri properti ini. Nah, kalau dari Pak Harun sendiri kira-kira gimana nih Pak tanggapannya mengenai industri properti dengan kondisi ekonomi sekarang? Iya, betul. Jadi sejak tahun 2012, sejak tahun 2008 itu sebenarnya keadaan suku bunga pinjaman di Indonesia itu sudah cukup rendah relatif dibanding tahun-tahun sebelum dari 2008. Nah, apalagi kita kena ease of money termasuk dari Amerika.
waktu itu. Jadi cash itu cukup abundant ya, termasuk Indonesia. Maka itu kita bisa memasuki era di mana suku bunga itu sudah tidak 2 digit lagi. Ketika saya mulai bekerja, tentunya suku bunga itu tidak pernah di bawah 2 digit, selalu 2 digit. Ya, KPR saya pertama kali beli rumah itu saya masih ingat sekali, bunganya 17,8%. Jadi itu impossible sebenarnya untuk orang untuk membeli rumah jika tidak diikuti dengan harga tanah yang naiknya juga sedemikian besar. Nah, sekarang sudah lain kondisinya. Suku bunga sudah single digit. Suku bunga pinjaman, suku bunga KPR terutama, itu bisa dikatakan lebih rendah dari corporate loan. Bisa lebih rendah dari corporate loan. Tentu tergantung dari banknya, dan tentu tergantung dari risk profile dari bank-bank pemberi KPR ya. Itu ada ceritanya sendiri lah. Jadi bank-bank itu untuk KPR dianggap resiko cukup relatif rendah, sehingga ketika BI menaikkan suku bunga yang cukup cepat, KPR tidak ikut naik secepat itu. Ya, walaupun ya sudah lebih naik, tetapi masih single digit. Maka itulah sebenarnya single digit ini sangat baik untuk industri properti. Tetapi juga kita tidak bisa expect untuk harga tanah naik double digit setiap tahun, karena KPR juga tidak naik, bunganya tidak sebesar itu, tidak sampai 2 digit gitu. Nah, itu dari segi KPR ya. Nah, kita sudah bukan dijanjikan sih, sebenarnya banyak sekali security houses yang sudah bilang bahwa Amerika sudah akan menurunkan suku bunga, Tapi sampai saat ini kita belum lihat ada penurunan suku bunga. Sampai kita sudah bosan untuk membicarakan apakah suku bunga akan turun atau tetap atau naik. Ya sudahlah, biarin aja lah suku bunga itu seperti apa. Tapi saya lihat bahwa memang suku bunga itu sudah bisa turun karena inflasi di Amerika sudah cukup terjaga. Indonesia inflasi juga sangat terjaga sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk kenaikan suku bunga, malah kita melihat kecenderungan mungkin bisa turun begitu. Oke, iya. Ya. Jadi teman-teman itu penjelasan dari Pak Harun ya mengenai overview lah ya, tanggapan mengenai kondisi ekonomi sekarang gitu ya, yang berdampak tentunya ke industri properti ya. Jadi ada poin-poin penting juga yang bisa kita perhatikan di sini ya. Oke, Pak, saya mau nanya. Jadi kan saya sempat baca di berita gitu ya. Jadi memang katanya pertumbuhan kinerja CTRA secara tahunan itu melemah 3% Pak di kuartal 1 2024. Betul. Kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak tantangan apa yang ada selama setahun ini? Ya, memang kalau dilihat dari pembukuan itu terjadi penurunan kurang lebih 3%. Ini kan kalau di properti itu apa yang dibukukan belum tentu merepresent keadaan pasar sebenarnya. Begini, karena kita kebanyakan kan pre-sale, ya kita menjual sekarang, misalnya sekarang penjualannya bagus, karena kita pre-sale, menjual dulu sebelum dibangun, maka itu ketika penjualan ini, marketing sales ini akan dibukukan mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Ya, 1 atau 2 tahun lagi. Karena itulah yang dibukukan, yang dimasukkan ke dalam buku sebagai accounting book sales gitu. Nah, jadi penurunan 3% itu ya artinya yang dibukukan terjadi penurunan 3%. Walaupun dari segi marketing sales kita kurang lebih masih sama dengan tahun lalu. Gitu. Malahan kita kan tahun ini memproyeksikan ada kenaikan 8%. Memang di 3 bulan pertama dari tahun ini, kita juga memproyeksikan lebih lambat daripada tahun lalu. Kenapa?
karena kita melihat ada pemilu, ya. Pemilu itu biasanya memang lebih sepi karena banyak orang yang wait and see. Jadi sebenarnya kalau misalnya marketing sales kita masih dalam penurunan 5%, itu masih dalam target kita. Memang dalam target kita ya the first 3 months ada penurunan karena ada faktor ada pemilu itu. Itu penjelasan saya. Oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman di sini sekali lagi aku ingetin buat kalian yang mungkin ada pertanyaan buat Pak Harun ya, ingin bertanya mengenai kinerja CTRA, boleh banget ya teman-teman ya. Tadi ada yang udah nanya tentang dividen, kapan bagi lagi, nanti aja Pak ya kita jawab pertanyaan itu. Biasanya kita Tahun depan dong. di terakhir saja ya. Tapi buat teman-teman Tahun depan pasti sekali lagi ya buat kalian untuk bertanya ya. Di sini kita coba interaktif karena tumben-tumbenan nih Pak, kita Sitox juga cukup rame ya sekarang ya. Tadi sempat masuk ke 50. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol sama Ethan hanya orang-orang tertentu aja nih biasanya yang ikutan nonton ya. Oke, Pak, jadi ini juga menjadi salah satu yang dibicarakan gitu ya banyak kemarin adalah mengenai pencapaian marketing sales tertinggi sepanjang masa CTRA itu Pak ya, tahun 2023. Ya, itu sempat naik 105% begitu kan? Betul. Itu realisasinya itu tumbuh 20-an%, kurang nggak salah ya, dibanding dari di 2022 itu di 8,2 triliun. Nah, bisa diceritain sedikit nggak Pak, kira-kira Pak Harun, apa yang terjadi di tahun itu, kenapa tiba-tiba dengan kondisi atau climate ekonomi saat itu yang belum mendukung sektor properti, tiba-tiba CTRA bisa mencatatkan marketing sales tertinggi sepanjang masa untuk perusahaan itu. Mungkin boleh di-share sedikit. Ya, terima kasih. Kita waktu tahun 2020 ketika COVID datang, itu tahun 2020 kita mengalami penurunan yang cukup tajam dalam marketing sales. Karena rumah itu kan ya pasti orang shock lah ya, bahwa kok ada COVID ini, what is going on. Banyak sekali yang malahan berpikir bahwa properti itu pasti akan nomor satu lah yang kena dampak negatif paling besar. Memang betul bahwa tahun 2020 itu terjadi pelemahan yang luar biasa dalam marketing sales kita. Tentu pertama karena shock. Ya, kedua adalah mobility, bahwa orang tidak semobile sebelumnya untuk kemana-mana. Padahal rumah atau big ticket item seperti rumah itu hampir tidak mungkin tidak dilihat untuk ketika membeli. Ketika membeli baju kita mungkin tidak usah melihat barangnya, ya. Tetapi ketika membeli rumah mereka mau melihat di lokasi, rumahnya gimana sih? Ya, sekitarnya kayak apa, tetangga saya kira-kira siapa, atau lingkungannya seperti apa. Nah, itu yang membuat penurunan yang tajam karena tidak ada mobility dari konsumen kita. Nah, tahun 2021 masih berat, tetapi sudah terjadi perbaikan. Karena apa? Karena di tahun 2021 itu kalau kita ingat, kita kan tidak memberlakukan penutupan yang 100% begitu ya dari pemerintah, sehingga orang sudah terbiasa dengan jalan-jalan tikus dan di mana yang bisa mereka lalui. Nah, di situ mobility sudah mulai meningkat sedikit, tapi belum sebaik tentunya sebelum COVID. Nah, tahun 2021 kita terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2020. Tahun 2022 luar biasa kenaikannya. Karena orang sudah bisa kemana-mana. Tapi ada satu faktor lagi, bahwa banyak sekali orang yang bekerjanya menjadi lebih sedikit karena COVID. Ya, mereka banyak di rumah, mereka sempat untuk melihat-lihat di website ataupun di brosur ataupun di sosial media promosi dari perumahan-perumahan. Mereka berpikir banyak sekali yang berpikir untuk upgrade atau membeli rumah pertama kali.
Kenapa? Kenapa upgrade? Karena mereka merasa bahwa rumah kecil itu ternyata susah juga kalau terjadi COVID seperti itu. Mereka mau upgrade lebih besar. Mereka mau ada outdoor. Mereka mau ada yang punya aktivitas di luar. Mungkin fasilitas fasilitas umum yang lebih bisa dipakai di outdoor seperti itu. Nah, itu membuat kita menuntut kita juga untuk inovatif, membuat rumah-rumah yang mengakomodir hal-hal seperti itu. Tapi satu hal yang terjadi perubahan adalah bahwa setelah COVID atau menjelang ketika COVID, rumah kecil itu agak sulit untuk dipasarkan. Ya, rumah kecil yang rumah murah. Karena mereka yang masuk dalam tier tersebut ternyata memang kesulitan keuangan. Karena COVID, karena mereka mau ada dana tabungan untuk jaga-jaga kalau terjadi disaster gitu ya. Jadi mereka lebih sulit untuk membeli rumah. Tetapi yang di atas 2 miliar itu sangat boleh dibilang bisa dijual cukup cepat. Itulah yang kita fokuskan ketika itu kita menjual yang lebih besar-besar, harganya sekitar di atas 1,5 miliar, itu yang kita jual. Sampai saat ini sebenarnya yang masih jalan adalah yang harganya segitu, malah di komposisi kita yang paling banyak penjualannya adalah between 2 to 5 billion itu. Itulah di tahun 2023 sama juga. Kita juga banyak memasarkan rumah-rumah yang seperti itu. Nah, rumah-rumah seperti itu tentunya karena nominalnya besar, tentu ya revenue-nya jadi besar, ya. Jadi revenue-nya besar itu belum tentu memang ditopang dengan jumlah volume yang sama. Volumenya mungkin menurun, tetapi harga nominalnya lebih besar. Tuh. Sehingga terjadilah rekor penjualan itu. Oke. Jadi bisa dibilang dari COVID ini ada silver liningnya lah ya Pak ya. Jadi apa yang terjadi di COVID ini begitu kan. Jadi memang mengakibatkan konsumen itu lebih aware dengan rumah mereka juga gitu Pak ya. Jadi psikologi juga. Jadi adanya penambahan konsumsi ya, keinginan begitu ya untuk mungkin membeli rumah baru dan sebagainya. Betul. Tahun 2022 juga kan pemerintah memberikan insentif kepada developer-developer, PPN-DTP ya. PPN-DTP itu PPN yang ditanggung pemerintah itu tentu dengan waktu itu diskonnya tentu sama dengan diskon 10% karena PPN ketika itu 10%. Kemudian juga tentu kita waktu COVID juga tidak berani menaikkan harga terlalu banyak, malah sebagian di diskon. Jadi diskonnya justru berlebihan gitu, bertambah. Nah, itulah juga membuat tentu marketing sales kita menjadi rekor baru. Oke. Jadi tadi Pak Harun udah sempat mention mengenai insentif yang PPN DTP ini kan Pak, dan kabarnya kan diperpanjang nih Pak. Kira-kira ini gimana nih tanggapannya Pak Harun mengenai insentif yang diperpanjang ini? Apakah ini akan terus mendorong marketing sales? Apakah disambut positif Pak kalau dari perseroan? Kalau diperpanjang ya tentu kita sambut bukan positif aja, kita pasti gimana ya, pasti senang banget. Tapi saya belum dengar sih akan diperpanjang. Jadi PPN DTP itu dipotong seluruh PPN atau ditanggung pemerintah 100% itu sampai dengan Juni. Kemudian Juli sampai Desember itu 50%-nya yang ditanggung oleh pemerintah. Oke. Ya, jadi gitu. Oke, terima kasih Pak ya untuk penjelasannya. Jadi tapi kalau Joe punya inside information bahwa mau diperpanjang, kita terima kasih sih. Iya, saya dapat infonya diperpanjang ya, tapi nggak tahu kalau misalnya ada term condition-nya mungkin ya. Nanti mungkin kita coba follow up lagi, get back lagi ya Pak ya mengenai insentif karena pastinya ini akan memberikan sentimen yang cukup menarik begitu ya buat sektor. Iya, karena sama saja dengan diskon 11% kan sekarang. Iya. Oke.
Oke, teman-teman, jadi kita udah cukup ngobrol banyak nih ya sama Pak Harun. Buat kalian yang baru join, begitu ya, malam hari ini, buat yang baru join, mungkin ada yang ketinggalan ya dengan pertanyaan dan juga insight-insight yang sudah diberikan sama Pak Harun. Kalian jangan berkecil hati, ini Instagramnya akan di-save, dan kalian bisa nonton ya rekamannya dari Instagram Sukor Sekuritas. Oke, mungkin dari saya satu atau dua pertanyaan lagi Pak. Habis itu mungkin kita coba ambil satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi kalau dari saya mungkin pertanyaannya jadi mengenai dividen nih Pak. Jadi mungkin langsung aja kita ikutin, ada teman-teman yang nanya nih tadi. Pak, kapan katanya CTRA bagi dividen lagi Pak katanya? Ya pasti tahun depan lah. Tahun ini kan sudah dibagikan. Tahun ini kan dibagikan. Baru saja dibagikan. Ya, kita membagi 21% dari net profit kita. Jadi kalau tahun lalu itu cuma tahun 2022 itu 15%, tahun 2000 untuk hasil net profit 2023 itu kita bagikan 21%. Oh. Kenaikannya lebih dari 30% itu. Ya. Iya. Jadi bisa di notes nih ya teman-teman yang investor nih ya, mungkin udah mau mulai melihat. Tahun depan ya nggak tahu. Kalau misalnya tahun depan, gitu ya. Ya, kalau tahun depan itu apa namanya net profitnya bagus lagi, dan memang begini ya. Menurut saya dividen ini tentunya kita harus lihat juga dari apakah perusahaan bisa menggunakan net profit tersebut atau retain earning-nya untuk diinvestasikan kepada sesuatu yang bisa menghasilkan return yang tinggi. Ya, saya melihat bahwa return kita itu luar biasa tingginya. Apalagi dengan proyek-proyek kita yang KSO. Proyek KSO itu kan Capex hampir tidak keluar, tetapi kita bisa menjual dengan baik gitu ya. Jadi IRR-nya sangat tinggi. Nah itu menurut saya capital itu bisa dipergunakan untuk misalnya digunakan untuk investasi yang recurring income begitu. Recurring income kan lebih membutuhkan Capex yang lebih besar. Nah itu dari yang dana yang di perusahaan bisa dipakai untuk membangun recurring income lebih banyak. Nah, recurring income ini juga diperlukan untuk perusahaan. Kenapa? Karena recurring income itu kan lebih stabil dibandingkan dengan penjualan perumahan. Misalnya kalau penjualan perumahan itu terjadi kenaikan suku bunga yang luar biasa, pasti penjualan akan tidak baik ya. Tetapi kalau recurring income itu lebih stabil, seperti income dari hospital, income dari mall, itu income dari office, itu lebih stabil dia. Ya, setiap tahun ada kenaikan 5%, 3%, atau 7% begitu. Tetapi nggak mungkin satu saat terjadi penurunan 40%, kenaikan 70%. Nah, itu penjualan perumahan lebih seperti itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak penjelasannya ya mengenai dividen nih, buat teman-teman pasti selalu ada yang bertanya mengenai dividen ya. Jadi kita sudah jawab pertanyaan dividennya. Oke. Ini ada yang bilang, Pak Harun saya jual tanah pinggir jalan raya. Jadi jualan ya di sini ya teman-teman ya. Luasnya 2.500 meter Cilengsi Bogor. Oke. Ya Pak, jadi kalau dari saya mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Mengenai bahan baku nih Pak. Jadi kan kalau misalnya kita lihat memang geopolitical tension di luar negeri kan masih terjadi ya. Jadi memang kadang-kadang itu bisa menjadi ketakutan juga kali ya, harga energi dan juga mungkin harga bahan baku yang digunakan. Saya mau tanya sama Pak Harun, kira-kira ini ada dampaknya nggak sih Pak dengan kinerja perusahaan, dengan keadaan di luar sana, harga baku yang ditakuti akan berfluktuatif, itu ada dampaknya nggak Pak? Ada, karena terjadinya misalnya perang atau apa begitu ya, itu yang terjadi gangguan tentu terhadap banyak sekali bahan-bahan mentah yang harus diimport dari negara tersebut atau mengganggu logistik, sehingga itu mengakibatkan inflasi. Itu yang terjadi ketika baru terjadi COVID, kemudian baru terjadi
perang yang baru terjadi perang. Nah, itu mengganggu sekali karena tiba-tiba hampir semua negara terjadi inflasi. Nah, inflasi ini tentu akan menaikkan suku bunga. Setiap negara, setiap pemerintah pasti akan menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Ya, inflasi itu paling ditakuti oleh negara-negara karena itu bisa menggerus income atau kekayaan dari penduduknya. Itu makanya inflasi itu harus dijaga agar jangan sampai mereka jatuh miskin gitu kan. Karena inflasi itu yang sebenarnya menggerus net worth kita. Itu. Nah, pasti kalau terjadi gangguan logistik dan lain-lain, pasti kenaikan suku bunga itu sudah bisa dipastikan. Makanya sekarang setelah semuanya lebih stabil, inflasi sudah bisa dikendalikan, maka suku bunga sudah bisa, saya lihat sudah bisa turun, begitulah kira-kira. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sekarang kita coba ambil pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini ya Pak ya. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Isti Okvita, saya coba pin ya komennya ya, supaya Pak Harun juga bisa lihat. Nah, jadi pertanyaannya itu mengenai prospek ya. Jadi Isti Okvita bertanya bagaimana prospek industri properti tahun depan Pak? Apa yang perlu di-highlight buat kami para investor. Nah, jadi kan mungkin insight atau pendapat dari Direktur CTRA ini mungkin bisa menjadi insight lah ya, bisa menjadi pegangan juga nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini, begitu kan Pak, mengingat tadi kan Pak Harun sempat mention nih obrolan suku bunga itu sangat boring karena saya juga nih Pak, kita tuh sempat mengobrol suku bunga katanya cut rate the Fed mau di cut 5 kali, tapi tiba-tiba jadi 4, jadi 3, jadi 2, sekarang katanya kemungkinan hanya 1 kali di tahun ini kan. Itu pun belum tentu ya Pak ya, masih ada yang pesimis juga begitu kan. Nah, jadi kita mau tanya langsung sama Pak Harun, prospeknya gimana nih Pak properti untuk tahun ini? Ya, itu kan hanya bisa diprediksi seperti tadi. Ekonom yang paling top pun sudah bilang bahwa wah pasti 3 kali, 4 kali penurunan suku bunga, ternyata sekali aja kita belum lihat. Udah padahal setengah tahun udah lewat. Ya. Karena apa? Karena katanya masih ekonominya masih steaming very well di Amerika. Masih bagus ya, stock market masih performing very well, companies semuanya punya cash yang luar biasa banyaknya, kemudian unemployment juga sangat kecil sekali di bawah 5%. Nah, itu semua memperkuat teori bahwa tidak bisa menurunkan suku bunga, karena menurunkan suku bunga pasti akan inflasi, pasti, karena semua pasti dengan menurunkan suku bunga berarti ekonominya akan kepanasan gitu. Jadi mereka berusaha menahan itu sampai sekarang karena masih bagus semuanya. Ya, nah, apakah itu akan terus berlangsung? Itu yang pertanyaan yang paling sulit dijawab. Saya sih melihat tahun depan itu sebenarnya tidak akan terlalu banyak berubah dari tahun ini. Tetapi yang saya concern tentunya adalah bahwa kemungkinan kalau suku bunga itu sampai turun, yang mana bagus buat kita tentunya, pasti PPNDTP kemungkinan tidak akan diteruskan. Karena dia bilang suku bunga sudah turun, ngapain saya kasih insentif lagi? Kan gitu kira-kira. Tetapi kalau misalnya suku bunganya masih bandel, mungkin PPNDTP bisa diperpanjang. Mungkin, ya saya juga nggak tahu. Saya kan nggak bisa tebak apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi kira-kira itu yang kita antisipasi. Saya sih melihat nggak akan berubah jauh dari tahun ini. Kalau bunga itu ya di sekitar ini. Kalau misalnya bunga itu turun 1/4, ya menurut saya tidak mengakibatkan terjadi growth yang luar biasa. Kecuali kalau bunga itu turun 1% gitu. Nah, itu baru kita berasa banget. Kalaupun naik juga 0,25 lagi, kalau misalnya naik,
itu juga tidak terlalu mengganggu dari penjualan kita menurut saya. Karena pasti bank-bank juga berusaha menjaga portfolio KPR-nya itu jangan sampai terjadi NPL yang besar dan lain-lain. Kan kalau terjadi kenaikan suku bunga pasti kan kemampuan orang untuk membayar KPR juga akan terganggu gitu. Oke, jadi buat yang bertanya ya, Isti Vita dan teman-teman juga ya tadi yang ingin mungkin penasaran dan juga ingin mendengar ya pendapat dari Pak Harun mengenai prospek industri tahun depan seperti apa sudah dijawab. Oke, Pak Harun, nggak kerasa ya Pak, kita ngobrol-ngobrol udah cukup banyak juga yang kita bahas ya. Pasti teman-teman di sini yang nonton sangat senang sekali ya bisa langsung ngobrol dengan Direktur CTRA. Jadi dari kami Sukor juga tentunya selalu mendoakan ya buat CTRA menjadi perusahaan yang sukses terus ya Pak, untuk juga untuk masyarakat dan semuanya. Amin. Nah teman-teman di sini sekali lagi saya ingatkan ya buat kalian yang mungkin baru join halfway, jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal Instagram live kita ya, karena tadi dari awal banyak banget poin-poin penting ya yang menarik yang perlu kalian ketahui yang disebut oleh Bapak Harun mengenai kinerja perusahaan dan tentunya juga pendapat mengenai industri properti. Oke Pak, mungkin itu aja kalau dari saya malam hari ini. Saya mau say thank you banget ya buat Pak Harun sekali lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak ya. Sehat selalu. Mari Pak. Selamat malam. Thank you. Thank you.